Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak Bapak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Kembali kita berjumpa melalui video ini dalam pembahasan lagu Melayu dan aransemen lagu daerah Riau dalam mata pelajaran budaya Melayu Riau. Ingat, pembahasan kita yang pertama lagu Melayu dan yang kedua aransemen lagu daerah Riau. Anak-anak Bapak mungkin sering mendengar lagu-lagu Melayu dan kita sudah banyak mengetahui bagaimana cengkok-cengkok Melayu. Dan rata-rata lagu dangdut itu diambil dari cengkok-cengkok Melayu. Cengkok-cengkok Melayu ataupun cengkok-cengkok India atau Hindustan. Namun sayangnya kita sudah jarang mendengar langgam Melayu yang sebenarnya. Langgam Melayu yang masih asli. Yang sering kita dengar sekarang itu malah aransemennya yang sudah dirubah menjadi lebih modern. Nah, jadi dalam lagu Melayu ini juga terbagi dari beberapa jenis sesuai dengan temponya. Ada dia yang temponya menggunakan ketukan 4/4 lagu lambat, seperti nanti akan Bapak putarkan videonya, seperti lagunya Siti Payung, terus Sayang Laksamana, itu dengan tempo 4/4 atau lagu yang lambat. Jadi sangat disayangkan, seperti yang Bapak katakan tadi, sudah jarang kita mendengar lagu-lagu Melayu yang asli. Padahal di negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, itu setiap hari disiarkan. Paling tidak itu melalui media elektronik seperti radio, televisi, bahkan juga sering dipentaskan di tempat-tempat umum. Tapi di Indonesia saat ini sudah jarang, dan yang mempopulerkan pun hanya ada di daerah Kepulauan Riau seperti Pulau Bintan, Pulau Natuna. Adapun di Riau Daratan itu sudah mulai jarang. Kalaupun ada, nanti pas acara-acara besar, pentas musik atau pentas seni di Pekanbaru, di Drus Tintin atau di MTQ, itu pun hanya sekali dua kali saja dalam setahun. Maka sangat disayangkan bahwa satu hal yang menjadi ciri khas, memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, tapi anak-anak muda kita sekarang tidak mengetahuinya. Lalu ada beberapa musisi terkenal dalam lagu Melayu ini. Di antaranya yang paling kita ingat itu mungkin P. Ramlee. P. Ramlee ini karena sering pula disebutkan dalam film, kan, dalam film anak-anak. Siapa P. Ramlee ini? P. Ramlee ini seniman multi talent. Dia aktor dan juga musisi. Adapun lagu yang masih ingat sama Bapak sampai sekarang itu judulnya Anakku Sazali. Nah, itu paling ingat Bapak, karena waktu kecil sering dengar lagu itu. Nah, tapi masih banyak lagi karya-karya P. Ramlee yang lainnya. Ada juga seperti Sayyid Effendi. Sayyid Effendi ini lagu terkenalnya itu Seroja di Ambang Sore. Seroja di Ambang Sore itu legenda-legendanya. Adapun sekarang itu musisi-musisi yang terkenalnya itu seperti Siti Nurhaliza Idris, Abdullah Ci, Sudirman Haji Arsad. Nah, itu termasuk musisi-musisi terkenal. Tapi kalau Sudirman Haji Arsad ini, beliau sudah almarhum. Ada juga dari Sumatera Utara, namanya Yan Unit namanya. Ini dari Sumatera Utara. Cukup berbangga Bapak, ada orang Sumatera Utara yang mempopulerkan lagu Melayu. Adapun dari Riau, yang terkenal itu
Bustami. Nah, jadi untuk perkenalan lagu Melayu, Bapak akan putarkan satu lagu, judulnya Siti Payung. Siti Payung. Sama-sama kita dengar lagunya. Itu tadi penyanyinya Sri Agati dengan membawakan lagu Siti Payung. Nanti kalau anak-anak Bapak coba cari di YouTube, jangan lupa untuk mencantumkan Sri Agatinya, karena Siti Payung ini banyak pula jenis lagunya. Nah, yang ini yang masih asli. Jadi nanti ada beberapa lagu judulnya sama, Siti Payung, tapi sudah mengalami beberapa perubahan dalam liriknya. Dan juga ada satu lagu lagi yang menurut Bapak juga cukup bagus. Lagu ini dari Pekanbaru, judulnya Zapin Pemuncak Payung. Judulnya Zapin Pemuncak Payung. Kapan ini dinyanyikan? Ketika ada tamu agung yang kemudian dilakukan persembahan dan dipersilakan untuk mencicipi sirih dan pinang. Nah, gitu. Jadi sama-sama kita dengarkan lagunya Zapin Pemuncak Payung. Silakan kita dengerin sama-sama. Lah, ya memang bener. Ya salam.
Sapin. Sapin pemuncak payung. Jadi mengisahkan tentang adat Melayu yang memuliakan tamunya. Jadi adat Melayu ini ikram. Ikram itu bahasa Arab artinya memuliakan. Jadi makanya dibilang orang Melayu itu adat bersanding syarak, syarak bersanding kitabullah. Jadi termasuk orang Melayu itu ikram. Ikram memuliakan tamunya. Bahwa kata Rasulullah, "Mayyuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Maka muliakan tamu. Jadi adabnya dan adatnya, ada adab, ada adat. Jadi adab dan adatnya, tamu itu disuguhkan dulu makanan, baru dia ditanya mau ngapain. Baru ditanya dia hajatnya apa. Oke, itu saja. Lanjut ke pembahasan kedua, ada aransemen lagu Melayu atau aransemen lagu daerah. Jadi sebelum kita mulai, aransemen ini kita khususkan untuk paduan suara. Aransemen paduan suara. Jadi untuk perkenalan, dalam paduan suara itu ada 6 jenis nada. 3 nada perempuan dan 3 nada laki-laki. Nada perempuan ada 3. Yang pertama itu alto, yang kedua itu mezzo sopran, yang ketiga itu sopran. Ingat ada 3, alto, mezzo sopran, ada sopran. Alto itu nada rendahnya perempuan. Jadi nada rendah. Jadi biasanya nada rendah ini dijadikan suara 3. Nah, nanti kita bahas. Ada mezzo sopran. Mezzo sopran ini suara sedang tapi agak mendekati tinggi. Ada sopran. Sopran ini yang nada-nada tinggi. Jadi yang kunci-kuncinya kunci tinggi. Seperti A5, F5 itu namanya sopran. Ada untuk laki-laki juga. Laki-laki 3 juga. Ada bass, ada bariton, ada tenor. Bass, bariton, tenor. Bass ini udah tahu. Kalau yang suara bass ini kayak suara bapak nih lah. Ngebass, suara rendah. Tak bisa suara tinggi. Bass, suara rendah. Bass itu suara rendah. Ada tenor. Tenor ini suara sedang. Ada bariton, suara sedang. Ada tenor, suara tinggi. Suara tinggi yang kayak Judika tuh. Itu suaranya tenor, suara tinggi. Lupa tak sampai suara tinggi. Jadi ada 5 jenis aransemen untuk paduan suara. Yang pertama itu khusus untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak ini dia satu nada aja. Biasanya ada di C2 atau D2. Nah, yang paham musik nanti paham sendiri. Ada paduan suara untuk dewasa. Yang dewasa inilah yang bervariatif. Ada sopran, ada alto, ada tadi mezzo sopran, ada bass, bariton, tenor dan lain sebagainya. Jadi ketika ada dewasa itu ngatur suaranya itu lebih mudah karena banyak jenis suara. Beda dengan anak-anak. Kalau anak-anak datar. Kalau anak-anak bapak nanti sering melihat paduan suara anak-anak, biasanya dia dari awal udah sama-sama semuanya. Beda dengan dewasa. Kalau dewasa dia ada suara 1, suara 2 dan suara 3 dan sebagainya. Lanjut ada paduan suara dengan 2 nada. Ini biasanya dilakukan kalau dia laki-laki semua atau perempuan semua. Dia pakai 2 nada. 2 nada. Jadi laki-laki semua atau perempuan semua. Kalau perempuan semua dia makainya alto dan mezzo sopran atau sopran. Pilih salah satu. Kalau laki-laki semua pakainya bass dan tenor atau bariton. Ada paduan suara 3 nada. 3 nada ini dia laki-laki semua atau perempuan semua, tapi 3 tingkatan nada tadi dipakai. Jadi kalau laki-laki ada bassnya, ada tenornya, ada baritonnya. Kalau perempuan semua ada altonya, ada mezzo soprannya, ada soprannya. Ada juga paduan suara 4 nada. Nah, ini yang unik. Kalau 3 nada tadi
tiga itu aja dipakai itu udah indah banget gitu. Paduan suaranya udah indah banget. Dan kalau 4, ini lebih keren lagi. Dia campuran laki-laki dan perempuan. Biasanya suara 1 itu dibawakan oleh perempuan dengan nada sopran. Adapun suara 2-nya itu perempuan yang nadanya alto atau rendah. Suara 3-nya dibawakan oleh laki-laki yang suara tenor. Suara tinggi itu suara 3-nya. Suara 4-nya dibawakan oleh laki-laki dengan jenis suara yang bass. Ini keren banget. Sayangnya ada juga satu lagi, ada juga aransemen untuk ensemble. Jadi ada dia sendiri-sendiri. Dia bisa seperti konsepnya itu seperti gamelan. Tiba-tiba ada gamelan berhenti, terus dilanjutkan dengan gongnya aja. Dia tuh ensemble namanya. Namun sayangnya kita dalam keadaan berjauhan, namun walaupun berjauhan tetap kita dekat di hati. Sayangnya kita berjauhan, jadi tidak bisa kita praktekkan paduan suara ini. Kalau bisa kita praktekkan, bawakan satu lagu aja, keren banget gitu. Adapun untuk materi ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak bapak dapat memahami semuanya. Kurang dan lebihnya bapak mohon maaf, dan hari ini tidak ada tugasnya minggu depan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.